paling lama itu mungkin 5-10 detik kita lakukan penusukan. Yang perlu kita cari itu hanya touching band-nya tadi, trigger point-nya. Trigger point-nya dokter ya. Jadi kita tusuk itu, saat itu sudah rilis, selesai, sudah. Halo sahabat Indrayana, halo Indonesia, welcome back to podcast sahabat Indrayana. Kembali lagi bersama saya Gembira, tapi tidak sendirian bersama dengan Dr. Andre Darmawan Wijono, spesialis neurologi. Halo dok. Baik. Gimana kabarnya dok? Baik. Baik ya dok ya, kita semoga selalu baik sehingga bisa mengedukasi sahabat Indrayana di rumah. Nah, sahabat Indrayana sesuai permintaan mau bicara tentang pelayanan neurologi ya dokter ya. Nah, itu tepatnya bersama dengan Dr. Andre. Sesuai dengan topik kita dok, yaitu mengenal dry needling untuk penyakit myofascial pain syndrome atau nyeri otot dokter. Nah ini kan kita bahas tuntas bersama dengan Dr. Andre. Nah kita bahas satu persatu dokter. Apa itu dry needling? Silahkan dokter. Baik, terima kasih Kak Bira. Untuk dry needling sendiri itu sebenarnya merupakan suatu tindakan stimulasi intramuskular. Biasa dilakukan oleh banyak bidang ilmu, salah satunya dokter saraf. Teman-teman mungkin dokter rehab medik atau fisioterapis, kemudian juga teman-teman dari akupuntur sendiri pun juga beberapa juga melakukan tindakan dry needling ini. Tujuannya adalah untuk mengobati nyeri-nyeri yang ada di otot itu sendiri. Oke. Jadi tindakan ini digunakan menggunakan jarum, persis jarum yang digunakan oleh teman-teman dari akupuntur. Jarumnya bentuknya kecil, sangat kecil sekali, hanya sehelai rambut, jadi kita sebutnya filiform. Filiform. Ya, jadi kita tidak memasukkan obat apapun, kita hanya menusukkan jarum di lokasi otot yang mengalami nyeri. Jadi ini hampir sama persis dokter ya. Tapi ada perbedaannya dokter ya? Betul. Oke. Mungkin agak berbeda dengan teman-teman akupuntur ya. Kalau pada dry needling sendiri, target utamanya adalah trigger point. Jadi trigger point itu merupakan daerah lokasi otot yang mengalami kekerasan. Jadi kaku otot itu. Target kita itu trigger point tersebut yang dilakukan penusukan jarum akupuntur itu tadi. Berbeda dengan teman-teman akupuntur yang mungkin bukan saya kompetennya untuk menyampaikan mengenai akupuntur itu sendiri. Teman-teman akupuntur mungkin memiliki metode-metode lain untuk mengobati penyakit-penyakit. Tapi mungkin ada juga teman-teman akupuntur yang juga melakukan hal ini juga. Oke, dokter. Jadi memang ini sebenarnya seperti dokter Andre katakan, ini bisa dilakukan oleh saraf dan juga teman-teman yang lain dokter ya, yang memang berkompeten. Nah berikutnya mungkin dok yang sering ditanyakan dry needling ini untuk penyakit seperti apa? Sepertinya yang di atas kita tadi udah singgung bahwa ini untuk nyeri otot. Ini nyeri otot yang di mana mungkin dan seperti apa? Silahkan dokter. Oke. Nyeri otot yang dapat diterapi dengan menggunakan metode dry needling ini spesifik sebenarnya merupakan nyeri otot sindrom myofascial. Jadi myofascial pain syndrome. Apa itu sindrom nyeri myofascial? Sindrom nyeri myofascial ini merupakan nyeri regional pada otot, ditandai dengan adanya hypersensitivity pada otot tersebut. Jadi saat dilakukan penekanan pada daerah-daerah otot tersebut itu akan terasa nyeri. Dan juga ada area-area keras yang apabila kita lakukan penyentuhan. Jadi lokasi nyerinya itu terdapat pada lokasi yang area keras tersebut. Ototnya ditekan meskipun bukan penekanan yang sangat kuat, itu bisa merasakan nyeri. Bahkan nyerinya bukan hanya pada lokasi tersebut. Kadang-kadang ada river pain-nya. Jadi nyerinya itu bisa menjalar ke tempat yang lain. Menyerupai nyeri pada neuropathic pain atau nyeri pada saraf. Oke, dok. Ya, seperti kita ketahui kalau nyeri pada saraf itu kriterianya itu menjalar biasanya. Nyeri dari leher misal, menjalar ke tangan, atau nyeri dari pinggang bawah, menjalar ke kaki. Biasanya seperti itu, rasanya ada kesemutan, kemudian ditusuk-tusuk, rasa panas, rasa terbakar. Nah, uniknya pada myofascial pain syndrome ini, beberapa kasus itu menyerupai hal tersebut. Iya dok. Iya, jadi apabila memang suatu nyeri tersebut diindikasikan nyeri myofascial pain, maka dry needling ini merupakan salah satu pilihan terapinya.
Wah, nah yang menjadi pertanyaan nih dok ya, saya sendiri juga mungkin bertanya nih dok ya, myofascial vein syndrome ini penyebabnya apa dok? Sehingga nyerinya bisa deteksi dengan Draining, silakan. Oke, karena ini merupakan nyeri otot, jadi nyeri ini muncul berhubungan dengan tindakan-tindakan yang terutama melibatkan otot. Contohnya olahraga yang terlalu berlebihan, overuse training. Jadi terlalu semangat olahraga, terlalu dipaksa, akhirnya cedera otot. Ototnya akhirnya menjadi kaku. Kemudian kondisi stres. Banyak sekali pasien-pasien dengan kondisi stres itu merasakan nyeri di daerah leher, tengkuk. Akhirnya kepalanya sakit, rasa seperti ditindih, ditekan. Kepala yang di samping sini rasanya seperti diikat. Itu semua sebenarnya otot-otot yang ada di leher, kemudian di pundak itu mengalami kekakuan semua, ketarik semua. Akhirnya nyerinya, river pain-nya, nyeri alihnya itu ke kepala. Hal tersebut kalau kita periksa dengan seksama, mungkin bisa jadi di leher ini atau di pundak itu ada beberapa trigger point tadi itu. Dan itu merupakan target terapi untuk drain needling ini. Oke, wah luar biasa nih. Berarti memang drain needling ini secara langsung banyak membantu nyeri-nyeri otot yang seperti dokter tadi jelaskan, begitu ya dokter ya. Nah, jadi alternatif juga ya dok ya, langsung kalau mungkin dok bisa diceritakan nih dok ya, nanti sebelum ke prosedur, berapa lama efek yang dirasakan setelah mungkin dilakukan drain needling dok? Oke, tujuan terapi dari drain needling ini sebenarnya adalah untuk yang pertama, di saat kita insersi jarum, kita masukkan jarum, tujuan pertamanya adalah membuka pembuluh darah yang ada di otot tersebut. Jadi aliran darah akan semakin lancar ke sana. Sehingga otot yang tadinya kaku, pembuluh darahnya tidak bisa ke sana, akhirnya bisa terbuka pembuluh darahnya. Akhirnya banyak pembuluh darah yang masuk ke sana, banyak darah yang masuk ke sana, proses penyembuhan otot akan semakin cepat. Jadi itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, ada efek relaksasi. Jadi pada pasien-pasien dengan myofascial pain syndrome, itu ototnya yang seharusnya rileks seperti ini, itu seolah-olah itu kaku. Jadi tauting. Iya, ototnya itu tauting. Di saat kita menusukkan jarum di otot-otot yang tauting atau disebut sebagai trigger point tadi, otot itu harapan kita bisa rileks lagi, bisa rilis lagi. Iya. Wah, luar biasa. Selain juga melancarkan peredaran darah, juga merilekskan kembali ya dokter ya. Mungkin yang ditanya adalah ini kan jarum Piliform tadi dimasukkan atau ditusuk ya dokter ya. Ini prosedurnya seperti apa biasanya dokter? Boleh mungkin gambarkan nggak untuk sahabat Indrayana di rumah? Oke, baik. Mungkin beberapa sahabat Indrayana membayangkan ditusuk jarum sendiri itu sudah mengerikan gitu ya mungkin ya. Pertama-tama tenang saja, jarumnya itu tidak sebesar jarum suntik yang seperti biasa kita masukkan obat atau jarum suntik yang kita buat ambil darah. Tidak. Jarum suntik itu sangat kecil sekali, drain needling, persis seperti jarum akupuntur. Nah, saat kita tusukkan, pasti kita akan membersihkan dulu area kulitnya, kita observasi dulu area kulitnya apakah ada luka atau apakah ada infeksi. Apabila memang bersih, tidak ada kontraindikasi, kita bisa lakukan penusukan. Kita bersihkan dulu, kita lakukan penusukan. Penusukannya pun itu tidak memakan waktu lama. Jadi, cepat ya dokter ya? Betul. Jadi paling lama itu mungkin 5-10 detik kita lakukan penusukan. Yang perlu kita cari itu hanya tauting band-nya tadi, trigger point-nya. Trigger point-nya dokter ya? Jadi kita tusuk itu, saat itu sudah rilis, selesai. Sudah. Bisa kita cabut, selesai tindakan. Wah, secepat itu ya dokter Secepat ya? itu. Dan itu biasanya berapa kali dokter diulang untuk mendapatkan mungkin efek yang sangat bagus dokter? Kalau memang tidak terlalu banyak trigger point yang ada di otot tersebut, biasanya satu kali tindakan orang yang nyeri pun akan hilang nyerinya. Langsung ya dokter ya? Mungkin dari skala 10, nyeri, ya, dokter ya? Menurunnya mungkin bisa 5. Kalau untuk hilang sempurna mungkin butuh beberapa kali treatment. Tetapi paling tidak akan merilis nyerinya dulu untuk sementara. Meringankan dulu nyerinya. Setelah itu baru nanti kita akan maintenance selanjutnya. Dianjurkankah berkali-kali dokter atau seperti apa dokter? Minimal berjarak 3 hari sekali. Karena proses recovery untuk otot itu memakan waktu kurang lebih 3 hari. Jadi bisa dilakukan tindakan lagi itu 3 hari kemudian. Dan pada waktu pertemuan pertama, biasanya kita tidak melakukan tindakan yang cukup banyak. Karena toleransi orang berbeda-beda.
tidak semua orang tahan dengan ditusuk jarum. Dan juga memberikan efek supaya tubuh orang tersebut bisa menyesuaikan diri dulu terhadap tindakan tersebut. Oke, apakah bisa semua dok? Misalkan siapa saja yang mengalami nyeri miofascial ini bisa dilakukan drain needling atau ada pengecualian? Silakan dok. Sebenarnya pada prinsipnya semua pasien dengan keluhan nyeri otot yang menjalar juga itu bisa dilakukan tindakan drain needling. Tetapi betul kata Kak Bira, ada beberapa kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan atau tidak diperbolehkan untuk menjalani tindakan ini. Contohnya, pasien-pasien yang daerah kulitnya yang mau dilakukan tindakan tersebut ada infeksi. Contoh, ada infeksi herpesnya di pundak misal, padahal kita tahu nyerinya di daerah sana, atau nyeri kepala, atau nyeri yang menjalar ke tangan. Kita mau melakukan tindakan di pundak, tetapi ada luka di sana atau ada infeksi di sana, tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan. Kemudian pada orang-orang yang mungkin memiliki gangguan pembekuan darah, karena ada risiko memang saat kita tusuk akan ada darah yang keluar juga, tetapi risiko itu minimal karena yang kita tusuk bukan pembuluh darahnya, yang kita tusuk itu ototnya. Ototnya. Betul. Kemudian pada pasien-pasien dengan kehamilan trimester pertama itu juga sebaiknya dihindari untuk pasien-pasien tersebut. Kemudian pasien-pasien yang juga baru saja menjalani terapi untuk jantung, penyakit jantung yang sedang akut, atau mungkin operasi jantung. Karena tindakan-tindakan tusuk jarum itu sendiri kadang-kadang bisa memicu reaksi vasovagal. Oke. Ya. Mungkin yang sering ditanya nih dok, apakah ada efek sampingnya? Karena mungkin dari penjelasan dokter itu, mungkin dari tarikan siapa saja dan juga apa pengertiannya, dan bagaimana, itu kayak seolah-olah ini terapi yang sangat aman dok. Adakah efek sampingnya dok? Silakan dok. Baik, efek samping dari drain needling ini sendiri sebenarnya cukup minimal ya, karena jarumnya pun kecil, lokasi penusukannya pun juga secara lokal di daerah otot yang bermasalah saja sebenarnya. Mungkin 6-10% pasien dalam waktu 24 jam sampai 3 hari pertama yang paling sering dikeluhkan itu nyeri pada daerah lokasi tusuk. Seperti muscle soreness atau mungkin rasa pegal ditusuk. Hal ini hampir mirip dengan saat kita dilakukan suntik biasa, seperti pada pasien-pasien yang suntik vitamin atau suntik vaksin kemarin ini. Jadi bisa jadi ada muscle soreness-nya dulu. Dan itu kira-kira 24 jam sampai 3 hari pertama biasanya sudah menghilang untuk hal tersebut. Kemudian bila penusukan nanti ada keluar darahnya, ada kemungkinan juga ada memarnya juga. Tapi itu pun juga bisa menghilang dalam waktu 3 hari. Oke, berarti memang sahabat Indriana memang ada efek samping, tapi minimal ya dokter ya. Dan semua tindakan pasti ada efek samping ya dokter ya. Ada yang minimal, ada juga yang memang tinggi. Untuk tindakan ini sangat minimal ya dokter ya. Yang pertanyaan terakhir sebelum kesimpulan dok, yang sering ditanyakan dan baru kita akan tanyakan nih. Karena ini sesuatu yang baru ya dok ya. Walaupun sebenarnya banyak orang mengalami nyeri otot. Bagaimana cara mencegah supaya tips-tipsnya supaya tidak terkena nyeri otot atau nyeri atau penyakit miofascial pain syndrome ini, silahkan dok. Oke, baik. Pada dasarnya ini merupakan nyeri otot. Miofascial pain syndrome tersebut supaya tidak terjadi di kita itu yang bisa kita lakukan adalah melakukan gerakan-gerakan, tindakan-tindakan itu yang ergonomis. Ergonomis ya dokter. Betul. Contoh, kalau kita ambil barang, jangan nunduk seperti itu. Jadi harus agak sedikit jongkok dulu, baru ambil barang dan sebagainya. Misal kalau lagi duduk lihat laptop, harus bisa pandangannya sejajar ya, supaya tidak membebani otot leher. Otot leher ya dok ya. Kemudian juga setiap ada mau olahraga, stretching terlebih dahulu supaya ototnya nanti tidak kaget dan tidak memicu akhirnya touting tadi di ototnya. Luar biasa tips dari dokter Andre. Kesimpulan dok mengenai drain needling, silahkan. Baik, drain needling sendiri ini merupakan terapi yang cukup spesifik untuk miofascial pain syndrome. Di saat kita menemukan adanya suatu nyeri pada otot yang menjalar, kita perlu mencari adanya suatu trigger point terlebih dahulu.
Saat kita temukan ada suatu trigger point dan ini merupakan indikasi suatu sindrom myofascial pain, pasien tersebut bisa kita terapi dengan tindakan drain needling sendiri. Dan tindakan drain needling sendiri ini merupakan tindakan yang cukup aman. Oke deh dok. Untuk sahabat Indriana yang punya masalah nyeri otot, langsung saja berkonsultasi dengan dokter Andre. Mungkin bisa mendapatkan terapi drain needling ya dokter ya. Oke deh. Thank you dokter atas hari ini. Terima kasih. Terima kasih sahabat Indriana yang telah menyaksikan. Untuk sahabat Indriana di rumah, tetap dukung kami dengan like, share, dan komen sebanyak-banyak YouTube kita. Sehingga kita bersemangat untuk memberikan informasi update kesehatan terkini. Dokter Andre, gembira pamit. Dah.